Apa yang mau kalian lakuin kalau di dunia ini terjadi zombie apokalips? Pasti jawaban setiap orang beda-beda. Protagonis di cerita ini, Akira Tendo, juga punya jawabannya sendiri. Apakah dia bakal hilang semangat hidup terus ketakutan ngeringkuk di kamar? Tentu aja enggak. Buat dia, zombie apokalips malah jadi berkah. Dia bisa ngelakuin apapun yang dia mau, nggak peduli apa kata orang. Ada 100 hal yang mau dia lakuin, dan itu cuma bisa terjadi karena dunianya udah dipenuhi zombie. Tendo ini sebelumnya adalah pekerja kantoran, yang selalu kerja. Mungkin dia salah masuk perusahaan, karena perusahaan tempat dia kerja itu adalah perusahaan yang mengeksploitasi pegawainya. Waktu istirahat Tendo hampir nggak ada, ditambah lagi cewek yang dia suka di kantor ternyata adalah cewek simpenan bosnya. 3 tahun kerja di situ, Tendo udah serasa jadi zombie. Sehari-hari kerja terus, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi suatu hari keajaiban buat dia terjadi, dunia tiba-tiba dipenuhi zombie. Para kenalannya berubah jadi zombie. Dan yang ada di benaknya dia cuma satu hal, dia terbebas dari kerjaannya. Di saat ini, semua hasrat, semua keinginan yang dia pendam selama 3 tahun terakhir akhirnya dia luapin. Tendo ngebuat list 100 hal yang mau dia lakuin sebelum menjadi zombie. Isinya macam-macam, ada dari hal-hal kecil kayak mau bersihin kamar, mau nyantai seharian. Terus ada hal-hal yang sentimental juga, kayak mau ketemu sama orang tuanya. Dan ada juga hal-hal yang dia pengen banget coba, kayak mau ngendarain mobil RV, mau skydiving, dan lain-lainnya. Mungkin sekarang kalian udah kebayang ini ceritanya tentang apa. Jadi ini akan nyeritain petualangan Tendo yang mau ngelakuin semua hal yang ada di listnya itu, di dunia yang penuh zombie. Tentu aja dia nggak sendiri. Selama perjalanannya, dia akan ketemu sama beberapa orang lagi. Cerita ini dibuat sama Haru Aso. Mungkin kalian udah tahu dia, karena dia yang buat Alice in Borderland. Kalau Zom 100 ini, manganya udah ada 12 volume. Sedangkan animenya akan tayang di awal Juli. Ini cerita drama komedi. Kalau kalian tertarik sama komedi yang bertemakan zombie, udah pasti kalian harus cek anime ini nanti pas sudah tayang. Tapi kalau kalian gak suka sama sesuatu yang bertemakan zombie, mungkin kalian akan tertarik setelah nonton video ini. Jadi ini bukan video review. Jadi gue nggak akan nganalisa secara detail apa yang bagus dan apa yang jelek dari Zom 100. Terus kalau bukan video review, ini video apa dong? Anggap aja gue sebagai sales dari tim Zom 100. Jadi gue cuma akan ngasih lihat apa yang menarik, apa yang gue suka, dan apa nilai jual dari Zom 100 ini. Mungkin bisa dibilang gue lagi ngebangun hype untuk anime Zom 100. Cerita zombie sih emang udah banyak, tapi yang bikin gue tertarik sama Zom 100 ini, terutama dari protagonisnya yang ngelakuin hal-hal yang biasa di dunia yang penuh zombie. Hal-hal yang biasa itu jadi sesuatu yang unik. Contohnya, di listnya dia itu ada keinginan dia mau kencan sama pramugari. Dan itu beneran terkabul, walaupun secara nggak sengaja. Dan tentu aja, kencan di dunia penuh zombie kayak gitu bakal banyak hal yang nggak terduga terjadi. Selain hal-hal yang biasa, si Tendo juga punya list yang nggak biasa. Kayak misalnya dia mau jadi superhero. Dan itu nggak cuma asal tulis aja. Dia beneran niat sampai bikin persiapan yang matang banget. Tapi karena itu cuma salah satu dari listnya aja, jadi dia nggak bakal sepanjang cerita jadi superhero. Karena kalau dia udah puas, dia bakal lanjut ke hal yang mau dia lakuin selanjutnya. Gue malah suka sih, jadi kerasa bebasnya. Di list itu juga bukan cuma keinginan Tendo aja, tapi keinginan teman-temannya juga dimasukin semua. Ngomong-ngomong soal temannya, mereka semua asik-asik. Ada Kenichiro, yang mau jadi komedian di dunia yang penuh zombie ini. Ada Shizuka, yang bisa dibilang dia otak atau karakter yang berpikir dengan logis di party mereka. Terus ada Beatrix, dia turis dari Jerman, tapi pas dia nyampe, tiba-tiba terjadi zombie apokalips. Karakterisasi mereka semua beda-beda, jadi interaksi yang dihasilkan juga menarik-menarik. Mereka juga punya keinginan yang beda-beda, tapi satu kesamaan mereka itu, mereka sama-sama mau menikmati kehidupannya yang sekarang. Sepanjang cerita kan mereka sering pindah-pindah kota. Jadi ini kayak jadi cerita road trip adventure, yang dimana di setiap kota muncul masalah baru. Dan tujuan akhir mereka jelas, mereka mau mencari obat yang bisa menghentikan perkembangan zombie. Tapi mereka sadar, mereka bukan orang-orang hebat di dunia itu. Jadi prioritas pertama mereka tetap senang-senang dan nikmatin perjalanannya. Kalau ngomongin komedi, emang sih yang dianggap lucu sama setiap orang beda-beda. Tapi kalau kalian suka sama tipe-tipe komedi yang di situasi kayak gini, kamu malah ngelakuin hal itu. Nah, kalau kalian suka sama tipe-tipe komedi kayak gitu, ya kayaknya sih kalian bakal nganggap cerita ini lucu. Terus gimana dengan dramanya? Apa dramanya juga seru? Ya tentu aja. Bayangin aja lagi zombie apokalips. Lu terbebas dari kerjaan yang numpuk. Lu bisa ngelakuin apapun yang lu mau. Lu bisa pergi kemanapun. Tapi di jalan lu tiba-tiba dicegat sama sekumpulan orang. Dan pemimpin dari sekumpulan orang itu adalah mantan bos lu sendiri. Terus dia minta lu kerja lagi buat dia. Nah, itu yang terjadi sama Tendo.
Mungkin di dunia yang bebas ini, kalau asal ngomong sih gampang ya, si Tendo tinggal kabur aja. Tapi Tendo selama 3 tahun ngerasain yang paling buruk di kerjaannya. Dan itu jadi semacam trauma buat dia. Jadi di situasi kayak gitu bener-bener dites mentalnya si Tendo. Dan bukan cuma itu aja, masih ada drama lainnya yang akan lebih seru kalau kalian nonton animenya atau baca manganya langsung. Terutama pas Tendo ketemu sama orang tuanya. Terus gua mau ngasih peringatan. Gua tahu di setiap adaptasi pasti ada aja yang berubah. Tapi di sini kita anggap aja dia adaptasi animenya nanti nggak ada perubahan apa-apa dari manganya. Dan yang mau gue peringati adalah, jadi di chapter awal-awal atau di episode awal-awal bakal ada adegan cewek telanjang. Seringan cewek zombie sih. Gue asal ngasih tahu aja, jadi kalian bisa, apa ya kata-katanya? Mengantisipasi lah. Gimana? Apa kalian tertarik sama ceritanya? Apa kalian bakal nonton animenya nanti? Kalau gue sih udah pasti nonton ya. Oke, segitu aja untuk video gua kali ini. Semoga kalian suka ya sama videonya, dan jadi nggak sabar mau nonton animenya. Terima kasih udah mau nonton. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!